Setelah terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, perdagangan dunia menjadi terganggu. Dan salah satu perdagangan utama yang mengalami perubahan sangat menonjol adalah perdagangan minyak dan gas. Bagi banyak negara, minyak adalah kehidupan dan tidak mungkin bertahan walau sehari tanpa minyak dan gas. Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Akan tetapi, Eropa seakan melupakan bahwa ada sekelompok negara dari OPEC dan BRICS yang akan melawan mereka. China dan Arab Saudi telah membantu Rusia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan untuk Amerika Serikat, masalah telah menjadi lepas kendali. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana China dan Rusia akan mengakhiri Amerika Serikat secara finansial. Setelah konflik Rusia dan Ukraina, sanksi-sanksi yang dijatuhkan sangat mengganggu seluruh jaringan perdagangan minyak. Negara-negara Eropa telah memberikan sanksi terhadap Rusia dan berhenti membeli minyak dari Rusia. Sebelum terjadinya konflik, negara-negara di Eropa adalah salah satu pasar terbesar Rusia. Dan akibat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, negara-negara Eropa sendiri harus mengalami masa sulit. Mereka harus menghadapi krisis energi di musim dingin dan tidak lagi bisa membeli minyak dengan harga rendah dari Rusia. Untuk negara manapun, pemasok minyak adalah sangat penting. Begitupun untuk negara pemasok, negara-negara yang membutuhkan minyak juga sangat diperlukan. Dan karena situasi yang memaksa, sehingga baik Rusia dan negara-negara Eropa harus menghadapi situasi krisis. Negara-negara Eropa mulai menemukan lebih banyak pemasok untuk terus bisa membeli minyak. Akan tetapi, walaupun mereka mendapat pemasok baru, perdagangan ini tidak menguntungkan mereka seperti dengan Rusia. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Rusia juga membutuhkan beberapa negara untuk membeli minyaknya. Dan China adalah negara pertama yang menjabat tangan Rusia. Oleh karena China mengambil langkah pertama untuk berada di pihak Rusia, kemudian banyak negara didorong untuk melakukan hal yang sama. Dan hari ini, sejumlah besar negara telah bersama dengan Rusia. Mereka membantu melawan batasan harga minyak Rusia oleh negara-negara barat dan aliansi seperti G7. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana China membantu Rusia menjadi kuat bahkan setelah sanksi-sanksi. Rusia adalah produsen minyak yang besar dan China adalah negara dengan permintaan yang sangat besar. China harus menjalankan industri yang berkembang di negaranya dengan minyak dan untuk itu China membutuhkan mitra yang dapat dipercaya. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat juga telah mencoba memberikan segala macam sanksi pada China dan kali ini China menemukan negara yang dapat diandalkannya. Dan tidak ada negara yang lebih baik selain Rusia. Impor minyak China dari Rusia meningkat sekitar 55% dengan mengimpor 8,42 juta ton minyak dari Rusia hanya dalam waktu sebulan. Dan ini membuat Rusia mengekspor lebih banyak minyak dari Arab Saudi, tetapi bukan itu saja keuntungan yang didapat Rusia. Setelah berpartner, China membawa Rusia ke pasar yang lebih luas. Rusia kini dapat menjual minyak ke India, Pakistan, dan banyak mitra China lainnya. India juga meningkatkan perdagangan minyak mereka dengan Rusia, dan Pakistan terus bergerak maju dengan menandatangani kesepakatan minyak dengan Rusia. Alasan negara-negara ini membeli minyak Rusia adalah karena harganya yang murah. Rusia kini dapat menjual minyak ke lebih banyak negara. Akan tetapi, hal menjadi sangat menarik ketika Arab Saudi turut mendukung Rusia. Arab Saudi adalah bagian dari OPEC dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh negara-negara barat dalam waktu yang lama. OPEC yang beranggotakan sekitar 14 negara dan menghasilkan 20% dari total minyak dunia. Kemudian grup ini menjadi OPEC Plus ketika banyak negara bergabung dengannya hingga selanjutnya menjadi 23 negara anggota. Dan grup ini menghasilkan 40% dari total minyak dunia. Dan Rusia juga merupakan bagian dari grup ini. Baik Rusia maupun Arab Saudi memproduksi 10 juta barel per harinya.
Setelah terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, negara-negara OPEC juga memahami bagaimana mereka membutuhkan kebebasan dari negara-negara barat. Memang beberapa tahun yang lalu, mereka telah membuat keputusan yang membuat negara-negara barat senang, akan tetapi saat ini situasinya telah berubah. Mereka telah menyadari betapa pentingnya mendapatkan kemerdekaan dari negara-negara barat. Arab Saudi telah menjadi mitra penting bagi China, dan semua negara OPEC juga mendukung gagasan baik China, sehingga membantu Rusia telah menjadi prioritas bagi mereka. Negara-negara OPEC adalah sumur terbesar dunia, dan grup ini dapat menentukan harga minyak. Jika harga minyak lebih rendah, negara-negara tersebut dapat mengurangi pasokan mereka dan menaikkan harga kembali. Sementara ketika Rusia memperkuat dirinya dengan bantuan dari China dan OPEC, negara-negara barat harus menghadapi krisis energi. Ketika negara-negara OPEC memutuskan untuk menaikkan harga minyak, ini menambah lebih banyak penderitaan bagi mereka. Negara seperti Arab Saudi dan Rusia juga mulai memangkas pasokan minyak mereka. Mereka memangkas pasokan sebesar 1 juta barel per harinya. Dan langkah berani ini meningkatkan harga minyak. Dan untuk negara-negara barat yang sudah dalam keadaan krisis, langkah ini tentu akan berakibat fatal. Tekanan biaya hidup akan mempengaruhi ekonomi dengan sangat buruk, dan saat ini negara-negara ini tidak dalam kondisi keuangan yang sehat. Banyak bank seperti di Amerika Serikat harus berjatuhan, dan dalam situasi ini minyak yang mahal akan memperburuk keadaan bagi negara-negara barat. Melihat semua sanksi yang dijatuhkan untuk menghancurkan Rusia, negara-negara di Eropa mencoba menggunakan monopoli mereka untuk menjatuhkan Rusia secara ekonomi. Jadi, alasan China dan Arab Saudi membantu Rusia bukanlah karena mereka ingin membalas dendam, tetapi pada kenyataannya mereka ingin mengakhiri penggunaan kekuatan yang semena-mena dari negara-negara barat. Sekarang saatnya bagi negara-negara barat untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Kita semua pasti akan berpikir akhir dari semua kekacauan ini. Satu-satunya cara hidup di dunia saat ini adalah hidup tanpa menimbulkan masalah bagi negara lain. Karena negara yang menggunakan kekuatan mereka untuk mengendalikan negara lain dan memaksakan keputusannya akan ditinggalkan sepenuhnya dalam keadaan tidak berdaya. Kesulitan yang dihadapi negara-negara barat membuktikan bahwa China telah sukses membuat sekelompok negara yang secara mandiri dapat memilih dan menentukan kebebasan mereka sendiri. Lantas, apakah negara-negara barat akan meninggalkan sifat buruk mereka di masa depan dan menyesali perbuatan mereka? Dan juga, apakah negara Anda sudah benar-benar merdeka dan bebas menentukan arah sendiri? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.